وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ketika Nabi Muhammad keluar ke medan tempur, beliau memakai baju besi, baju perang dua lapis. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ikhtiar itu harus maksimal. Nabi Muhammad manusia pilihan, pasti ditolong oleh Allah, tapi beliau masih berikhtiar. Karena ketentuan Allah itu beda dengan ikhtiar. Ketentuan Allah pasti terjadi, tapi ikhtiar itu bagian dari kita menyempurnakan kewajiban sebagai seorang manusia. Orang yang mengenyangkan kalau kita lapar siapa jemaah? Allah. Tapi kenapa Allah memerintahkan kita kulu washrabu, makan dan minum? Karena ikhtiar itu adalah ibadah. Ikhtiar itu adalah agama. Maka meninggalkan ikhtiar adalah dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhtiar itu tidak membatalkan tawakul kita kepada Allah. Apakah kita katakan Nabi Muhammad berarti nggak tawakal dong? Nggak yakin dengan Allah dong? Kenapa Nabi Muhammad pernah masa pakai baju besi? Double lagi. Ternyata tidak, karena tawakal itu itulah ketentuan Allah, itu wajib bagi seorang muslim, tetapi ikhtiar juga kewajiban lain. Kita berobat bagian syariat, itu ikhtiar. Mau sembuh tidak sembuh itu urusan nanti. Tapi ketika kita berobat itu sendiri adalah pahala. Kenapa pahala? Karena itu perintah agama. Tadawwu ya ibadallah, berobatlah kalian wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah. Maka seluruh biaya yang kita gunakan untuk berobat jemaah sekalian itu dihitung sebagai ibadah. Nah, ini bedanya ikhtiar ya. Itu ikhtiar wajib dilakukan. Meninggalkan ikhtiar sekali lagi adalah dosa. Ada orang yang datang ke saya, Ustaz tolong doakan saya supaya dapat keturunan soleh. Saya tanya, antum udah nikah? Belum. Gimana caranya? Dapat keturunan soleh tapi tidak nikah. Nikah dulu baru minta doa. Nah, nikah dulu baru minta doa dapat keturunan soleh. Ibaratnya kita lapar ingin kenyang tapi nggak mau makan dan minum. Allah bisa aja beri. Ya, seperti Adam alaihissalam diberikan istri yang soleh tanpa apapun. Hawa alaihissalam. Maryam alaihissalam diberikan anak tanpa dengan seorang suami. Tapi itu kan kuasa Allah. Kita berjalan dengan apa? Dengan sunatullah. Dengan sunnah Allah yang Allah telah tentukan pada alam semesta ini. Kalau lapar harus makan. Tetapi tetap ketika kita makan bukan yakin dengan makanan, tapi yakin dengan Allah. Ketika kita perang ikhtiar maksimal, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terdapat pelajaran penting dalam kisah ini.